Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Jaya Kusuma. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit tutorial tentang cara menginstal sistem operasi Linux, dalam hal ini sistem operasi Kali Linux di dalam sebuah virtual machine. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada baiknya teman-teman sekalian untuk memahami terlebih dahulu tentang dasar-dasarnya, mulai apa itu Linux, apa itu Kali Linux, dan juga apa itu virtual machine, atau dalam hal ini saya gunakan Oracle VirtualBox. Oke. Nah, pengertian Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi atau teman-teman yang biasanya bilang OS yang berbasis open source atau gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Linux merupakan turunan dari Unix yang dapat bekerja pada berbagai sistem perangkat komputer. Linux itu sendiri dibuat oleh seorang mahasiswa asal Finlandia yang bernama Linus Benedict Torvalds. Jadi itulah mengapa dia disebut Linux. Dia dinamai Linux, dia diambil dari namanya pembuatnya, si Linus Benedict tadi. Kemudian Kali Linux. Nah, Kali Linux ini adalah turunan dari sistem operasi Batrack. Mungkin teman-teman yang sudah lama di dunia jaringan pernah dengar yang namanya Batrack ya. Logonya itu kayak naga merah. Mungkin teman-teman pernah lihat yang kayak MSI gitu. Jadi si Kali Linux ini dikembangkan oleh Offensive Security pada tahun 2013. Sebelumnya, Batrack atau Kali Linux menjadi salah satu sistem operasi yang paling populer bagi para profesional keamanan, baik keamanan jaringan maupun keamanan data itu sendiri. Kemudian, VirtualBox ya, atau yang saya sebut tadi sebagai virtual machine. Oracle VirtualBox adalah sebuah perangkat virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Dengan kata lain, membuat sistem operasi dalam sebuah sistem operasi. Mungkin teman-teman yang masih baru mungkin agak bingung tentang hal ini. Jadi cara gampangnya itu untuk jelasinnya itu, misalnya ya, saya punya satu PC. Nah, di dalam sebuah PC itu, saya punya sistem operasi Windows. Kemudian, saya mau juga coba pakai sistem operasi lain. Nah, caranya itu kita buatkan PC dalam PC. Itulah gunanya sebuah virtual machine. Di dalam PC ini, kita downloadkan virtual machine, kemudian di virtual machine itu dijadikan PC dengan diinstal sistem operasi lainnya. Secara singkat, itu dapat disebut sebagai penimpaan sistem operasi. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa install sistem operasi tanpa mengganggu sistem operasi utama. Jadi tidak bakalan terganggu. Seperti itu. Oke, langsung saja masuk ke cara penginstalannya. Kita buka VirtualBox ya. Kemudian kita hapus dulu ini. Oke. Nah, untuk menambahkan sebuah mesin atau menambahkan mesin baru, teman-teman bisa klik yang bagian new sini, atau teman-teman bisa pakai shortcutnya itu Ctrl N. Nah, di bagian sini kalian isikan namanya, nama mesinnya. Saya di sini mau pakai nama Arya Kali Linux. Nah, mengapa saya tambahkan Kali Linux di belakangnya? Itu dikarenakan untuk mempermudah penginstalan. Ketika kita tambahkan Kali Linux di belakang, otomatis bagian type dan versionnya akan terganti sendiri secara otomatis. Kalau misalnya teman-teman tidak mau secara otomatis ya, atau mau yang manual, bisa. Misal di sini saya tulis Arya. Asalkan apa? Teman-teman hafal bagiannya type-nya, bagian type sama versionnya. Contoh, ini kita ulang lagi, Ctrl N, namanya itu Arya, type-nya kita cari bagian Linux, kemudian versionnya kita cari
bagian atas kita cari Linux 2,6, 3x, 4x, 5x, 64 bit. Karena kenapa? ISO yang saya gunakan itu ISO untuk 64 bit, sistem operasi 64 bit. Nah, kita klik. Kemudian kita masuk di bagian harddisk, ada bagian bawah sini. Di harddisknya kita klik satu kali, bam. Kemudian kita atur kapasitas yang akan dia tampung. Nah, kita perhatikan dulu. Untuk sistem operasi Linux itu sendiri, sebenarnya dia tidak terlalu berat sekali. Akan tetapi untuk amannya bisa teman-teman pakai sekitar range paling rendah itu 10 GB. Ya, saya lihat dulu sih operasi saya dulu. Penyimpanannya ada sisa berapa. Nah, saya punya 56 GB ya. Jadi kita cari aman aja. Kita pakai style 20 GB. Ini yang paling stabil ya. Karena ada beberapa kasus juga apabila dibawanya 20 GB misalnya 10, itu kadang berhasil kadang enggak. Jadi pas di tengahnya itu langsung berhenti atau error lah ceritanya. Jangan 20 GB dah. 25 GB. Oke. Klik finish. Can override missing folder. Missing foldernya enggak ada. Kalian Linux style 25 GB, kemudian finish. Nah, apalagi yang di setting, kita tinggal masuk di tool setting ini. Atau teman-teman yang mau pakai shortcut juga bisa Ctrl S. Kalau misalnya dia nggak mau pakai shortcut ya tinggal klik ini, setting. Kemudian kita masuk di sistemnya dan atur base memory ke bagian sini. Teman-teman itu bisa pakai sampai yang arah ke orange ini, nggak boleh lewat, boleh kurang nggak boleh lebih. Nah, kita atur saja di sini, atau misalnya teman-teman mau atur di setengahnya itu juga boleh, terserah dari teman-teman. Di sini saya pakai yang hampir menuju ke orange. Di prosesornya juga sama. Di sini kan saya cuma punya 4 core ya, jadi kita cuma pakai 2 saja di sini. Kemudian masuk di storage, klik empty, kemudian klik yang biru ini di sebelah kanan saya, klik satu kali, tap, baru pilih choose edit file. Kemudian teman-teman cari di mana yang teman-teman taruh ISO-nya. Di sini saya taruh di download, klik 2 kali bisa, kemudian enter. Bisa juga kalau misalnya teman-teman klik bagian open. Tap. Nah, kita perhatikan yang lain. Display-nya juga bisa. Kalau teman-teman mau kasih naik supaya agak HD dikit, ya. Kasih naik. Kemudian apa lagi ya? Itu aja mungkin. Oke. Kemudian kita start mesinnya. Kalau misalnya teman-teman mau langsung klik ini bisa. Kalau misalnya teman-teman mau pakai shortcut, klik enter juga bisa. Terserah dari kebiasaannya teman-teman. Enter. Tunggu. Ini agak lama ya. Harap dimaklumi karena laptop saya laptop kentang. Jadi mohon dimaklumi ya. Kita klik saja capture. Set. Mana panahnya? Nah, bagian sini kita pilih yang paling atas, graphical install, untuk lebih gampangnya teman-teman install ya. Kita bisa pakai konsornya kalau yang paling atas. Kalau misalnya dia di bawah, dia cuman pakai tools pick up, pick down, and home. Itu terus yang dia pakai, klik graphical aja. Tunggu. Nah, bagian sini teman-teman bisa pakai English.
Kalau misalnya nggak di Indonesia ya, iya nggak di Indonesia. Kita continue aja. Di sini juga continue. Di sini untuk keyboardnya, karena kita pakai keyboard standar, tidak ada yang simbol-simbol lainnya seperti huruf-huruf Arab atau segala macam. Kita klik continue. Tunggu. Lama ya? Nah, di server address-nya ini nggak usah teman-teman ganggu-ganggu, karena kita udah pakai yang servernya, karena kita udah pakai IP saja. Ini langsung saja. Kemudian hostname-nya kita ganti jadi namanya teman-teman. Di sini saya pakai Arya. Enter. Domain name-nya Arya. Enter. Full name-nya sama juga, untuk gampang aja. Arya. Di sini juga Arya. Nah, di sini teman-teman masukkan password. Supaya gampang, saya mau pakai password paling gampang aja. 1, 2, 3. Nah, isi ulang. 1, 2, 3. Kemudian continue. Nah, di sini teman-teman cari yang bagian sentral. Oke. Ya, konfigurasi waktu ya, teman-teman. Tunggu aja berapa saat. Nah, di bagian sini, ini bagian pembagian partisi. Kalau misalnya teman-teman mau pakai manual, itu dibagi sendiri misalnya ya. Untuk boot itu berapa giga apa segala macam kita atur manual. Itu terserah teman-teman, karena di sini kita mau cari gampangnya saja, kita pilih yang paling atas saja supaya dia langsung terbagi sendiri itu secara otomatis. Continue. Di sini juga continue. Kemudian di sini juga di continue. Oke. Bagian sini, kalau misalnya teman-teman tidak ada mau ganti, ini kan udah di setting secara otomatis ya sama pilihan tadi. Udah dibagi. Untuk primary-nya 25 GB, untuk logikalnya itu dia pakai 1 GB. Nah, kalau misalnya tidak ada, kita continue aja. Dan di sini kita pilih yes untuk persetujuan pemakaian disk ya. Enter lagi. Tunggu.
Di bagian sini itu yang data-data yang mau kita install di dalamnya. Nah, di sini karena bawaannya Kali Linux ini, jadi kita nggak usah ganggu-gugat, tinggal teman-teman next-kan aja atau continue. Nah, di sini agak lama ya, teman-teman. Di sini tergantung dari kecepatan dari masing-masing perangkat teman-teman. Tergantung dari berapa base system yang kita kasih, tergantung dari RAM-nya teman-teman, maupun tergantung dari faktor keberuntungannya teman-teman. Karena sebenarnya ketika teman-teman menginstal, itu ada kalanya ada error ya. Teman-teman tidak usah takut kalau misalnya ketemu error, karena kenapa? Ketika teman-teman ketemu error, ketemu dengan sesuatu hal yang menghalangi teman-teman, itu bisa teman-teman jadikan pelajaran, entahkah untuk kedepannya teman-teman tidak bakalan mengulangi untuk fase bagian itu, ataupun teman-teman cari cara lain untuk bisa menyelesaikan sebuah error tersebut. Dan ingat teman-teman, ketika ketemu masalah, jangan langsung dihapus. Teman-teman harus cari dulu masalahnya di mana. Kalau misalnya udah buntu, nah teman-teman bisa hapus sih kalau misalnya udah buntu. Cari senyamannya teman-teman aja. Di sini agak lama jadi di skip aja. Di sini ya. Saya percepat juga di videonya. A few moments later. Nah, bagian sini apa ini ya? It's complete. So it's time to boot into your system. Make sure remove the installation media. Nah, jadi teman-teman di sini, kalau teman-teman biasanya di Windows ya, kalau misalnya kita install di sebuah virtual machine, kita harus cabut bootloadernya, itu yang ISO-nya di dalamnya. Biasanya teman-teman temukan di bagian mesin, mana ya, device optical file, baru di remove disknya. Jadi si Kali Linux ini enggak perlu, ketika kita klik enter untuk rebootnya, teman-teman enggak perlu lagi untuk ribet-ribet yang kasih keluar ISO-nya. Ini akan secara otomatis terkeluarkan sendiri. Kita enter name, tunggu. Nah, masuk di sini, enter. Tunggu ya. Nah, gambar naga. Kita terviewnya dulu. Enter. Switchnya. Oke. Kita isi di sini namanya tadi Arya, password saya tadi itu 123, login. Salah ya, berarti bukan huruf besar, Arya huruf kecil 123. Bentar, tunggu. Dan boom, selesai. BAM. Oke, jadi sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.